siang ya Ubi. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya juga, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan diskusi tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bagaimana yang katanya budaya positif? Budaya positif itu tentunya ini budaya positif yang kita lakukan di sekolah ya, untuk memantapkan kita di dalam menjadi teladan kepada anak didik kita. Oleh karena itu, di sini sudah saya buat yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Bagaimana yang beriman dan bertakwa? Berarti beriman, berbudi pekerti. Lalu yaitu berkebinekaan global, berarti mengembangkan tentang budaya. Lalu gotong royong. Gotong royong ini maksudnya bukan hanya bergotong royong setiap hari Sabtu kita melakukan Jumat gotong royong, bukan. Maksudnya bergotong royong kita berkolaborasi bersama dengan Bapak Ibu Guru. Lalu apa yang selanjutnya profil pelajar Pancasila itu, yaitu bernalar kritis, kreatif dan mandiri. Itulah profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana juga miskonsepsi tentang teori kontrol yang kita katakan pada budaya positif. Di sini ada seperti contoh ilustrasi guru mengontrol murid. Lalu ilusi yang selanjutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi selanjutnya itu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bagaimana juga kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di situ ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda, sangat jauh ya, respon dan kontrol. Semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus respon. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sangat berbeda ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon terakhirnya itu model berperilaku menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Nah, di sini disiplin positif. Bagaimana Ibu? Di
Disiplin berasal dari kata disiplin, ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Itulah tentang disiplin. Nah, sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan terakhir adalah kelima, kesenangan. Bagaimana yang katanya bertahan hidup? Bagaimana itu? Yang katanya bertahan hidup? Ya, kayak hubungan hewan, manusia. Ya. Ya. Betul. Kasih sayang dan terima dan rasa terima. Bagaimana kita melakukan kasih sayang sama anak kita? Kasih sayang bisa secara langsung dan tidak langsung juga. Namun pada hakikatnya kasih sayang itu adalah dimiliki oleh orang tua, baik dia sebelah di rumah maupun dia di sekolah. Di sekolah orang tua adalah guru. Bagaimana guru menerapkan kasih sayang itu kepada peserta didik? Perlu dengan kesabaran. Bukan harus membentak-bentak, bukan dengan harus memarahi berlebihan, tetapi diberikan kasih sayang yang tidak nampak, sehingga peserta didik juga bukan baliknya menyayangi guru yang dimaksud. Iya, betul. Luar biasa Ibu Jun, terima kasih, sangat luar biasa memang Ibu Jun ini hebat. Iya, penguasaan. Bagaimana itu Ibu Jiwa? Penguasaan. Yang 5 kebutuhan dasar manusia. Penguasaan. Apa? Menguasai diri sendiri gitu ya, harga diri. Atau gimana? Harga diri. Keinginan untuk dianggap memimpin berprestasi, diakui, didengar. Ya. Kebebasan. Aku ingin bebas 1000 tahun kemana? Kalau menurut saya penguasaan itu Nah. penguasaan dalam hal pendidikan. Sebagai guru, dia harus menyadari bahwa dia adalah guru sebagai stimulus kepada peserta didik. Artinya, sebelum dia melakukan sesuatu, dia sudah menguasai dulu penguasaan terhadap dirinya sendiri. Apa penguasaan terhadap diri sendiri? Adalah guru memberikan yang terbaik. Artinya tidak untuk memperkenalkan hal-hal yang tidak baik. Jadi dalam hal penguasaan diri itu kadang-kadang sebagai guru menampakkan jati dirinya bahwa saya adalah guru yang harus ditakuti. Padahal seyogianya guru itu tidak demikian, tetapi dia berhak memberitahu dengan petunjuk yang benar kepada siswa bahwa guru itu bukan ditakuti, tapi untuk dilihat, didengar, dan dikenal siapakah guru itu. Maka berdasarkan hal itu, penguasaan diri itu timbul dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Lalu bagaimana penguasaan terhadap memberikan peningkatan mutu kompetensi terhadap siswa? Tentu guru harus mempersiapkan materinya terlebih dahulu. Apa saja materinya tentu guru tidak tahu. Metode yang harus digunakan, materi yang harus disampaikan, lalu di mana indikatornya, kompetensi apa yang harus disampaikan, lalu apa yang diharapkan, kemudian
evaluasi. Itu baru namanya guru. Sehingga penguasaan diri itu tadi bukan datang dari orang lain, tapi datang dari diri sendiri. Itulah penguasaan. Sangat luar biasa. Jadi kalau kita mengajar asal penguasaan diri ya, Harus. betul. Penguasaan diri itu sangat bagus. Lalu kebebasan, bebas. Kita bebas ya, Bebas. bebas memilih. Ya. Artinya bebas itu bukan sebebas-bebasnya, tapi bebas itu mandiri. Mandiri. Nah, itu. Tidak harus disampaikan seperti ini, tidak. Tapi mandiri dia bukan harus bebas menunggu petunjuk yang ada. Oh tidak, tidak seperti itu maksudnya. Tapi bebas itu bebas dalam arti harus mandiri dan bertanggung jawab. Ya, luar biasa Ibu Cici. Lalu kesenangan. Nah, pada kesenangan kita dan guru dan siswa bagaimana kesenangan guru? Gimana itu? Apa yang kesenangan kita sebagai guru ya? Kalau saya senang sekali sebagai guru. Kenapa? Karena saya bisa punya titik guru. Iya. Saya punya anak-anak banyak. Sekali. Penguasaan diri itu sangat bagus. Lalu kebebasan, bebas. Kita bebas ya, Bebas. bebas memilih. Ya. Artinya bebas itu bukan sebebas-bebasnya, tapi bebas itu mandiri. Mandiri. Nah, itu. Tidak harus disampaikan seperti ini, tidak. Tapi mandiri dia bukan harus bebas menunggu petunjuk yang ada. Oh tidak, tidak seperti itu maksudnya. Tapi bebas itu bebas dalam arti harus mandiri dan bertanggung jawab. Ya, luar biasa Ibu Cici. Lalu kesenangan. Nah, pada kesenangan kita dan guru dan siswa bagaimana kesenangan guru? Gimana itu? Apa yang kesenangan kita sebagai guru ya? Kalau saya senang sekali sebagai guru. Kenapa? Karena saya bisa punya titik guru. Iya. Saya punya anak-anak banyak. Sekali. Sebagai guru saya senang banyak teman-teman guru yang sama dengan saya. Sebagai guru saya senang bahwa memiliki keistimewaan dari yang lain. Betul. Saya senang. Jadi saya rasa Jadi kesenangan anak kesenangan itu bermain sambil belajar. kesenangan anak. Dia senang bahwa dia adalah anak sekolah Betul. yang hebat, yang suka bermain-main. Jadi senang. Jadi mengekspresikan diri itu adalah bagian dari kesenangan. Ayo. Terima kasih Bu Ju, sangat luar biasa. Sekarang motivasi perilaku manusia. Ini berat-berat. Berat juga. Motivasi perilaku manusia. Bagaimana itu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu motivasinya mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ya, itu benar. Lalu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa yang ada perbedaannya ya? Apa yang kita buat sama, apa yang kita berikan kepada anak kita apabila anak itu melakukan kesalahan? Apakah kita harus kita hukum atau berikan konsekuensi atau restitusi? Nah, ini yang kita pilih sekarang. Kalau contohnya anak itu terlambat datang ke sekolah, biasanya selama ini kita langsung menghukum ya. Nah, ini sekarang yang harus dirubah dalam perubahan yang kita lakukan, harus melakukan restitusi, bukan konsekuensi juga. Biasanya konsekuensinya yang dulu kita contoh terlambat dia, nah sekarang kau lari-lari keliling halaman, itu dulu hukuman dan konsekuensinya diberikan kepada dia. Nah sekarang restitusinya begini, ada 3: menstabilkan identitas, validasi yang tidak bersalah, dan yang ketiga yaitu apa yang ditulis saya dulu. Nah ini dia, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah contohnya kemarin tuh saya buat
Itu yang saya lakukan video. Bagaimana kita melakukan kalau anak itu terlambat datang sekolah. Nah kita tanya, apakah kamu sudah tahu, kamu sudah rapi pada saat ini? Ditanya anak itu, jawab anak itu, belum bu. Atau masih mengapa? Bukan kita nggak mau lakukan pertanyaan lagi mengapa. Oh nah, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, datang terlambat ke sekolah. Nah, tetapi bukan mencari masalah, kita mencari solusi. Tentu kamu tahu apa itu alasannya. Itu menstabilkan identitas. Lalu yang ketiga dan yang keduanya tadi memvalidasi tidak bersalah. Di situ, apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kata anak itu, iya bu, tahu. Nah seperti itu untuk memvalidasi tidak bersalah. Lalu bagaimana yang ketiga tadi, terakhir, nah bagaimana cara kamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Itu datang anak itu menjawab, iya bu, saya akan melakukan nanti malam aku cepat tidur, lalu besok pagi aku cepat bangun dan buatkan alarm dan bilang juga sama orang tua supaya mama papa membangunkan aku supaya aku tidak terlambat lagi. Itu sekarang. Jadi tidak hukuman dan konsekuensi lagi, restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu yang kita lakukan. Nah, 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Nah, yang kelima ini yang harus kita lakukan dan mengenai tentang restitusi tadi, yang ini manajer. Bukan penghukum lagi, ini penghukum. Penghukum merasa bersalah. Kalau kita sudah menghukum dia merasa bersalah. Aduh, aku ini sudah dimarahin, aku takut jadinya. Gitu dia ya. Nah, dan juga aku kan sebagai teman, biasa kita ya, aku juga sering tos kepada anak-anak, ya. Itu posisi kontrol guru. Yang bagus yaitu manajer. Manajer itu yang tadi saya buat tadi seperti contoh dalam kita melakukannya restitusi. Segitiga restitusi namanya. Nah, penerapan 5 posisi kontrol kasus ini, siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini tadi penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, saya juga pernah dulu tuh mengawal bendera. Saya jujur aja sudah pernah lakukan itu. Bagaimana pembuat merasa bersalah tadi? Berapa kali ibu bapak katakan harus melupakan kamu selalu saja mengecewakan bapak. Bagaimana yang mengejar? Nah ini yang bagus. Apa kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah itu yang kita lakukan. Posisi kontrol apakah aku? Nah posisi kontrol apakah aku? Yang mana kita sekarang sini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol yang mana tadi? Ayolah lakukan demi bapak ibu? Bukan. Ini yang bagusnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Inilah posisi kontrol yang kita lakukan nanti. Kalau anak kita ribut di dalam kelas, kita sedang mengajar dia ribut, nah, kita panggil anak itu dan kita lakukan segitiga restitusi. Nah, lalu kita harus selalu buat keyakinan kelas. Saya di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas, bukan kesepakatan. Ada perbedaan kesepakatan dan keyakinan. Kesepakatan datang tepat waktu di sekolah. Nah, jangan pernah ribut, jangan berkelahi. Itu kalau kesepakatan. Kalau keyakinan kelas, ayo, mari, anak-anak ibu, kita saling menghormati, menghargainya ya. Nah, seperti itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Di sini kita lihat ya. Pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana pembentukannya? Apa yang terjadi di situ bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif,
sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, inilah segitiga resiprokasi ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini yang harus kita lakukan setiap hari apabila anak kita ada kesalahannya. Anak-anak paling sering berkelahi, menyebutkan nama orang tua. Ini tadi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Di situ ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Itu tadi ya. Menanyakan keyakinan, kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, atau keyakinan apa yang sudah kita lakukan di kelas itu ya. Lalu validasi tindakan kelas. Ini yang terakhir, kamu pasti punya alasan. Oh ini yang kedua, yang terakhir tadi yang kedua, mengapa melakukan hal itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, buruk dari ini ya. Jadi ini yang kita berikan, pertanyaan-pertanyaan ini yang kita berikan kepada anak dengan segitiga restitusi ini tadi, dengan membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Menstabilkan identitas yang berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna nak. Saya juga pernah melakukan itu. Itulah budaya positifnya ya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, bedanya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana pelajarannya? Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itulah yang harus kita lakukan, budaya positif di sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Ya Bu. Suatu keyakinan. Ada yang pernah mendengarkan keyakinan sebelumnya? Tidak. Oleh karena itu, Ibu akan jelaskan dulu ya, apa itu keyakinan. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Pernah mendengarkan kalau peraturan kelas atau di peraturan sekolah? Pernah? Iya. Itu biasanya peraturan dan tata tertib itu yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi kita membuat keyakinan kelas ini membuat bersama-sama dengan guru, bersama dengan teman, boleh juga bersama wali kelas dan guru yang lain membuat keyakinan. Karena dengan adanya keyakinan, pasti anak-anak Ibu meyakini diri. Kemudian kalian akan berusaha untuk bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kalian yang kalian yakini. Seperti apa contohnya ya? Misalnya kita akan buat keyakinan kelas dengan dalam bentuk kesepakatan. Paham apa itu kesepakatan juga? Paham? Iya, misalnya antar teman dan antar guru dengan wali kelas juga. Nah, kesepakatan ini kita akan membuat seperti contohnya, kita harus saling menghargai sesama teman atau sesama kepada guru, iya kan? Iya kan nak? Nah, oleh karena itu nak, contoh lagi yang contohnya kesepakatan itu?
Kalau dulu biasa, tidak boleh menyontek. Nah itu namanya peraturan dulu. Sekarang keyakinan kelas kita buat, yaitu marilah kita saling jujur dan bertanggung jawab. Tentu kalau kita sudah jujur, tidak ada lagi yang menyontek, ya kan? Nah, jadi itu bedanya. Tidak boleh ada kata tidak atau jangan. Tidak atau jangan. Sekarang kita harus memberikan kalimat-kalimat yang positif. Nah, marilah kita menjaga kebersihan kelas. Kan gitu ya? Kalau dulu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu tidak dipakai lagi kata tidak ya. Sekarang menjaga kebersihan kelas. Sudah paham atau tidak? Coba siapa yang bisa satu contoh lagi? Keyakinan itu tidak, keyakinan kelas itu dengan kalimat yang positif. Apa? Ya itulah tadi tidak membuang sampah itu namanya itu waktu peraturan tata tertib sekolah. Sekarang itu keyakinan marilah atau menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Nah sekarang boleh kita buat keyakinan kelas kita. Ibu bagikan kartu satu lembar kertas. Kamu tulis apa keyakinan kelas itu dan kamu tempelkan nanti di depan satu-satu saja. Gak usah 2 atau 3, satu saja kalimatnya ya. Boleh? Biar ibu bagikan ya. Tulis di sini ya, di sini. Jangan di sini tulis, di sebelah sini ya. Ini akan ke sini saya. Jangan ditulis di sini, sininya ya. Nanti lempar. Sini lagi. Tulis satu orang aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Iya di situ. Oke kamu ini ya. Tuh. Oh ya, iya. Udah nggak apa-apa. Udah tulis. Apa yang kamu tulis? Tulis. Di sebelah sini ya. Tulis yang udah itu keyakinan kelasnya daripada mau pusing kamu apa itu buat. Kalau sudah ditempelkan di depan ini ya. Sudah pastikan dulu masuk. Saya ditulis keyakinan kelasnya. Sekarang silakan tempel. Buka semua masing-masing ya. Yang rapi ya. Nah, kalau yang sudah duduk, yang sudah duduk ya, biar keluar dulu yang sudah duduk. Boleh di sini lagi, di sini. Yang sudah duduk. Yang sudah duduk ya. Dekatkan di sini, biar nampak mereka. Dekatkan di sini. Ya, yang sudah ya, silakan duduk. Ya. Di sampingnya ini bisa di sampingnya. Ya, silakan duduk.
Oke. Keyakinan kita bersama ya. Keyakinan kelas 4A. Di sini kan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Setuju? Setuju. Bagus. Belajar dengan gembira dan bersemangat. Setuju? Setuju. Menjaga kebersihan kelas di sekolah dan kelas. Setuju? Berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Setuju? Membudayakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Setuju? Ya, bagus. Saling menghormati orang lain dan saling menolong sesama. Ya, bagus. Belajar dengan tekun dan melakukan yang terbaik. Bersikap baik dan saling menghargai guru dan teman. Ya. Mana lagi ya? Bersikap baik dan saling menghargai guru dan teman. Angkat tangan saat ingin bertanya dan minta izin. Ya. Lalu mana lagi? Berbicara yang baik dan sopan. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Belajar dengan nyaman dan menghormati satu sama lain. Ya, bagus. Ini sama. Jadi keyakinan sudah kita buat dengan kesepakatan kita bersama. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa? 12. Ini kita sepakati bersama dan kita lakukan dengan tanggung jawab. Nah, sekarang kita tantangani hasil keyakinan kita tadi. Ayo, maju ke depan. Kelompok ini duluan. Ayo. Lihat namanya ya. Dekat sini nak. Lihat namanya. Ya. Dekat sini. Nggak apa-apa gini. Udah lanjut. Maju. Jangan ketawa-tawa kalian. Ini nomor
Excel. Ya, maju. Agusman. Ya, good. Dia. Terakhir ibu ya. Terakhir ibu jam. Jadi itulah keyakinan kelas kita yang kita buat hari ini. Ya, sangat luar biasa. Jadi kita akan melaksanakannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya.